Halo semuanya, saya Jessica Stefani dari kelas PSKM 24A dengan NIM 424321002. Dan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama kita masuk ke pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini adalah fondasi utama penyelenggaraan negara yang dimana menjadi ruh atau spirit dalam pembuatan amandemen Undang-Undang Dasar, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dan berfungsi sebagai falsafah bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Jadi nilai-nilainya ini bersifat rasional, tumbuh dari budaya Indonesia, dan berlaku secara nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke kedudukan Pancasila, di mana kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara tertinggi, lalu sebagai menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengarahkan pembangunan nasional, baik itu dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan. Lalu selanjutnya masuk ke konsep negara, ya di mana negara ini memiliki unsur wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat. Jadi kesimpulannya adalah negara adalah organisasi dalam wilayah tertentu dengan kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Lalu selanjutnya ada pun tujuan negara, yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tepatnya pada alinea keempat, yang dimana pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Nah, selanjutnya masuk ke konsep dasar negara, yang dimana dasar negara merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum. Lalu dalam teori Hans Kelsen dan Nowitzki, dasar negara disebut State Fundamental Norm. Dan yang ketiga adalah dalam konteks Indonesia, dasar negara adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, urgensi Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan pandangan hidup dan alat pemersatu bangsa. Lalu, kedua, mengarahkan kebijakan negara agar tidak kehilangan arah. Menjamin tercapainya tujuan nasional, yaitu keadilan, kemakmuran, persatuan, dan menjiwai seluruh bidang penyelenggaraan negara. Selanjutnya, hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proklamasi ini merupakan pernyataan kemerdekaan dan tindakan awal penyelenggaraan negara yang dilakukan pada tahun 1945, tepatnya pada 17 Agustus. Lalu alinea ketiga pembukaan mengulang makna proklamasi, yang dimana keduanya satu rangkaian. Jadi pembukaan adalah penjabaran nilai proklamasi secara lebih rinci. Nah, selanjutnya, hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara formalnya, rumusan Pancasila terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara material, isi pembukaan itu merupakan nilai-nilai Pancasila. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma hukum tertinggi. Jadi, dan itu nggak bisa diubah. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana sila pertama, yaitu pada pasal 29 dan 28E, lalu sila kedua yang terdapat dalam pasal 28A sampai 28J, dan dimana sila 3 dibahas pada pasal 25A, 27 nomor 3 dan 30. Lalu sila keempat pada pasal 1 nomor 2, dan pasal 2, pasal 3, pasal 19, dan pasal 22E. Sedangkan sila kelima dibahas pada pasal 23, 31, 33, 34, yang dimana maknanya yaitu Pancasila ini juga merupakan terdapat dalam pembukaan dan juga merupakan pokok pemikiran dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 juga. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Nah, sistem politik demokratis ini sesuai dengan pasal 1 nomor 2, yang dimana suprastrukturnya itu merupakan Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan lembaga negara. Di mana infrastrukturnya yaitu partai politik, ormas, media massa. Jadi kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Selanjutnya, implementasi Pancasila pada bidang ekonomi. Prinsip ekonomi Pancasila yaitu yang pertama ada aspek moral dan sosial, pemerataan sosial, ekonomi nasional yang tangguh, koperasi sebagai soko guru, dan keadilan sosial sebagai tujuannya. Selanjutnya, dalam sosial budaya ada pun implementasi Pancasilanya yaitu menguatkan gotong royong dan persatuan, melestarikan kebudayaan nasional, lalu menghadapi pengaruh globalisasi yang bersifat individualistik dan materialistik. Lalu kebijakan sosial budaya harus menekankan kebersamaan. Selanjutnya, dalam HANKAM, implementasinya adalah semua warga negara berhak dan wajib bela negara. Dari mana sistem pertahanan keamanan atau disebut SISHANKAM rata. Nah, TNI ini bertugas sebagai menjaga kedaulatan negara, sedangkan Polri bertugas sebagai menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara tertinggi yang merupakan sumber hukum dan juga panduan seluruh aspek kehidupan bernegara. Jadi, Pancasila menjadi landasan ini merupakan landasan dalam pembentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan membimbing bangsa menuju tujuan nasional yaitu adil, makmur, dan berkeadilan. Baik, sampailah kita di ujung presentasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.